kami menggunakan yang disebut dengan ilmu ini, ilmu kristologi, untuk berdakwah. Berdakwahnya kepada siapa? Kepada siapa saja, baik kepada umat Islam maupun kepada orang-orang yang belum muslim Bu ya. Kita melakukan dakwahnya bisa dengan cara begini. Yang pertama itu adalah kita dengan perang pemikiran Bu. Ya, perang pemikiran ini dengan siapa? Dengan pemuka agama mereka. Tapi kita melakukan perang pemikiran itu bukan untuk cari musuh Bu, bukan. Tapi semata-mata untuk edukasi. Ya, saya alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua litbang di Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid ini. Jadi tugas saya setiap tahun saya harus berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun Bu. Tugasnya berdebat Bu. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa berdakwah kepada orang-orang Islam dan juga kepada orang-orang yang belum muslim, supaya bisa mendapatkan informasi bagaimana Islam, bagaimana Kristen gitu. Ya, dalam kita beradu argumen, kami diperintahkan untuk mengikuti rambu-rambu yang ada di dalam Quran. Maksudnya apa? Kita tidak boleh menghina sesembahan mereka Bu. Ya, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghina sesembahan agama mereka, nanti mereka menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Jadi itu yang kami lakukan, perang pemikiran, ya Bu ya. Yang kedua, kami melakukan dakwah kristologi ini di medsos. Ya, medsos mempunyai daya jangkau yang kita tidak bisa tahu sampai di mana, ya kan Bu? Dengan medsos kita bisa mendakwahkan kristologi, orang yang muslim menonton, insya Allah kita harapkan iman dan akidahnya makin kuat. Tetapi orang yang belum muslim nonton dakwah kita, kalau mereka mau berpikir dan mereka mau menjemput hidayah, itu adalah bonus buat kita Bu, ya, bonus, karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kami lakukan. Selain daripada kita juga mendukung program-program pemerintah, misalnya penyaluran zakat misalnya. Zakat itu menjadi kunci Bu untuk mengentaskan kemiskinan dimanapun, karena zakat itu adalah sistem yang diturunkan siapa Bu? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan sistem zakat kan bukan manusia, bukan pemerintah, Allah sendiri yang menurunkan. Kalau Allah yang menurunkan, otomatis pasti baik buat manusia gitu. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana tinggal kita di pemerintahan kita ini, bagaimana kita mengoptimalkan zakat bagi umat Islam gitu, ya kan? Memang kita di Indonesia mengenal banyak amil zakat. Basnas juga sudah cukup bagus kinerjanya. Saya pernah beberapa kali didatangi oleh Basnas, tetapi untuk orang-orang fakir miskin itu prioritas utama. Untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu juga mungkin prioritas utama. Tetapi untuk mualaf kadang-kadang dilupakan, bukan dilupakan, mereka nggak tahu mau nyalurin kemana gitu, ya. Saya pernah Bu ditunjukkan laporan keuangan, ini Pak, ini anggaran untuk mualaf nih, ya, zakat untuk mualaf, yang di DKI ratusan juta, tapi yang tersalurkan baru 0,5%, belum sampai 1%. Nah, jadi zakat yang merupakan syariat daripada Islam ini juga harus kita galakkan. Kalau kita tidak mau saudara-saudara kita yang muslim murtad gitu, ya, itu salah satu caranya. Yang lain-lain kita juga bekerja sama dengan yayasan-yayasan lain, pendidikan-pendidikan, seperti contohnya pesantren-pesantren. Anak-anak kita di pesantren itu kita sudah berikan dengan pendidikan kristologi Bu. Itu juga penting. Saya juga mengajar di sebuah sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir di Bekasi, ya, STID Muhammad Nasir. Mereka mahasiswanya adalah anak-anak muda dari setiap daerah di Indonesia Bu. 2 tahun pertama mondok di kampus, 2 tahun kedua mereka harus mencari masjid menjadi imam atau marbot. Sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing, kita bekali dengan ilmu ini, ilmu kristologi ini. Tujuannya apa? Tujuannya ketika mereka kembali, mereka bisa menjaga, membentengi iman dan akidah umat Islam di daerahnya masing-masing. Ya Bu ya, itu yang bisa kita lakukan sementara ini. Maka itu kami juga mohon dukungan dari Bapak Ibu supaya kami bisa lebih mensosialisasikan ilmu kristologi ini
kepada semua lapisan masyarakat di Indonesia, Bu. Ya, barakallahu fikum. Silakan yang lain, ada? Baik, satu lagi. Nah, ini Ustadz Jais ya, duluan. Nanti mungkin Pak Fadil. Beliau ini Ustadz juga, teman saya. Ustadz yang bener nih ya. Iya, lulusan Libya. Beliau ngisi kajian. Yang hadir juga ada orang Kristen. Oh gitu. Di mana? Di Bekasi Junction. Oh, oke. Mangga Ustadz Jais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kok mau ingin bertanya. Tadi disebutkan orang Yahudi orang baik. Kemudian orang Yahudi tidak mengajak ke agamanya. Ya. Baik, sementara dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120 Allah sebutkan walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau dikaji secara segi bahasa, ini ada kata walan tardo. Kalau walan tardo, kalau dalam ilmu nahu itu artinya selamanya, tidak ada kompromi. Artinya di sini walan tardo, tidak akan selama-lamanya orang Yahudi itu tidak akan pernah ridho. Sementara dalam sebutan Nasrani dengan kata la. Nah, kalau dalam kata la dalam kaidah bahasa Arab, la itu ada kompromi lah. Nah, jadi sepertinya ada kontradiksi. Assalamualaikum, aku Rama dan Suci. Tahun ini. Nah, jadi sepertinya ada kontradiktif di sini. Nah, sementara disebutkan dalam ayat terakhirnya sampai kalian semua mengikuti agama mereka. Artinya apa? Antara Yahudi dan Nasrani memang memiliki misi terselubung untuk menyesatkan umat Islam lah, atau kaum muslimin, atau orang yang berkeyakinan berbeda dengan agama mereka. Bahkan disebutkan kita sebagai domba-domba yang tersesat. Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Maidah ayat 5 disebutkan bahwasanya makanan kalian ta'amukum hillul lahum, makanan kalian adalah halal bagi mereka dan makanan mereka halal bagi kalian. Dan begitu pula menikahi wanita Yahudi atau wanita ahlul kitab itu diperbolehkan. Ya, ini khusus bagi laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Pertanyaannya, apakah ada wanita ahlul kitab yang dimaksudkan dalam ayat itu pada masa sekarang, ataukah seperti apa? Baik, jazakumullah khairan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Tadi saya tidak ingat kalau saya mengatakan orang Yahudi itu baik semua, Pak. Saya tidak ingat bilang begitu ya. Yang saya bilang mereka respect dengan Islam. Yang paham ini, Pak. Yang memang pepegang kitab mereka, gitu ya. Tapi kalau kita istilahnya memandang Yahudi sebagai bangsa, Pak, ya, sebagai bangsa, tentu saja kita tahu kekejaman mereka. Kita tahu perbuatan mereka terhadap umat Islam dan umat Kristen di Gaza dan di Palestina. Jadi dalam hal ini saya tidak mau mencampurkan yang namanya politik dengan agama, Pak. Ya, kalau orang Israel yang di negara Israel itu belum tentu orang Yahudi. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa orang-orang Yahudi yang Zionis itu adalah orang-orang yang sudah darahnya tidak murni gitu, Pak. Ya, kalau yang darahnya masih murni mereka nggak mau, Pak, kembali ke Israel tuh. Mereka tunggu nanti kapan sampai firman Tuhan itu datang. Nah, berkenaan dengan ayat yang tadi Bapak sebutkan itu begini, Pak. Yang mereka bilang tidak ridho itu adalah memang bisa jadi kepada istilahnya semua umat Islam, gitu ya. Bagaimana caranya mereka merusak umat beragama lain? Merusaknya dalam arti begini. Kita tahu ya, Syiah dari mana kita tahu kan, Pak? Siapa yang menciptakan gitu kan? Nah, kemudian dari yang lain-lain misalnya ada
kelompok-kelompok yang sangat-sangat eksklusif gitu ya, dari kalangan mereka yang juga punya agenda tertentu untuk umat manusia. Itu juga salah satu dari upaya-upaya mereka gitu Pak ya. Tapi yang saya maksudkan tadi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan bapak-bapak yang dan ibu di sini, itu adalah kalangan rabi-rabi Yahudi yang memang mereka mengetahui Pak ya, ada kebenaran di dalam Islam. Karena selain juga ayat yang tadi Bapak sebutkan, kita juga mengetahui kan Pak, banyak juga orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, mereka masuk Islam. Kan masih ada juga Pak, banyak gitu loh. Iya kan? Jadi artinya kita juga jangan mengeneralisir gitu Pak ya. Yang kita sebut mereka tidak ridho itu betul, yang dikatakan Quran betul gitu ya. Tetapi yang masuk Islam pun juga ada, yang menerima Islam sebagai kebenaran juga ada gitu. Orang Yahudi, orang Nasrani di dalam Quran ada yang dilaknat, ada juga yang dipuji kan Pak. Iya kan? Orang Nasrani juga ada yang dilaknat, orang Nasrani juga ada yang dipuji. Nah, di sini kita melihat bagaimana penafsiran dan konteks daripada masing-masing ayat-ayat tersebut Pak. Ya. Yang kedua, kalau tadi Bapak sebutkan Al-Maidah, itu yang di ayat kelima ya Pak ya. Nah, makanannya halal buat kita, sembelihannya, dan halal menikahi wanita-wanita ahli kitab. Tapi sebelumnya kan ada kata-kata yang mendahului ayat-ayat tersebut Pak. Apa? Yaitu mereka yang menjaga kehormatannya, betul nggak Pak? Mereka yang istilahnya boleh dikatakan wanita yang lurus gitulah. Tetapi yang permasalahan di sini, kalau saya nih Pak ya, yang sudah saya pelajari Pak, memang semua ulama mengatakan boleh menikahi wanita ahli kitab. Ahli kitab ini siapa? Ahli kitab ini semua ulama juga setuju, Yahudi dan Nasrani. Bahkan orang-orang yang di luar bangsa Israel yang mengikuti agama ini juga disebut ahli kitab. Itu yang saya baca ya Pak ya. Tetapi kan kita juga begini Pak, ayat itu turun pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup ya. Terus ada ayat lain yang mengatakan bahwa orang Islam juga tidak boleh menikahi orang-orang yang musyrik. Ahli kitab yang kita tahu Yahudi dan Kristen, kalau yang Kristen di pandangan Islam musyrik bukan Pak? Kan musyrik juga. Kalau yang Yahudi mungkin tidak sampai musyrik, tapi kita sebut mereka juga kafir gitu Pak. Kafirnya kenapa? Karena setelah datangnya Quran, mereka tidak mau menerima dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau orang Kristen selain tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka juga menyembah selain Allah. Jadi orang Yahudinya kafir, orang Kristennya musyrik dan syirik dan kafir gitu Pak. Sekarang bagaimana kalau kita mau menikahi dalam arti dianya sendiri sudah musyrik? Beberapa ulama mengatakan bahwa laki-laki yang boleh menikahi wanita ahli kitab itu harus benar-benar melihat kondisinya. Kondisinya dalam arti apa? Dalam arti si wanita ini bisa diharapkan masuk Islam gitu Pak. Ya, diharapkan masuk Islam. Kita juga mengetahui bahwa Nabi dan sahabat-sahabatnya sendiri diantara mereka ada yang istrinya berasal dari Nasrani atau bahkan ada yang Yahudi. Tapi akhirnya mereka masuk Islam. Kalau Bapak tanya, apakah sekarang masih ada? Saya nggak tahu Pak. Saya terus terang nggak tahu. Yang dimaksud dengan yang menjaga kehormatannya, yang beriman, yang sama seperti keadaannya pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, saya nggak tahu Pak. Yang saya tahu sekarang di dalam Kristen itu ada 3 kelompok utama. Yang pertama yang menyembah Trinitas atau doktrinnya Trinitas, Tuhannya satu tapi punya pribadi 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua Kristen yang Unitarian Pak. Unitarian ini artinya tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah, bisa jadi ini yang ahli kitab yang di sini nih Pak nih. Tapi kan konteks dalam Al-Maidah ayat 5 itu kan ya tetap saja mereka yang menyembah
Nabi Isa alaihissalam sebagai Allah Subhanahu wa taala gitu Pak ya. Yang ketiga itu Kristen yang oneness. Oneness dalam arti mereka bilang Tuhannya Esa tapi bukan 3 pribadi tapi 1 pribadi, tapi mereka menganggap Tuhan itu adalah Nabi Isa juga gitu. Jadi ketiga kelompok ini, terutama yang Trinitarian dan yang oneness, itu sebenarnya sudah disanggah oleh Quran surat Al-Maidah juga ayat 73 untuk Trinitas, ayat 72 untuk yang oneness. Ini udah disanggah semua. Gitu ya Pak ya. Saya udah berusaha paling baik untuk bisa menjawab Bapak nih. Ini pertanyaan paling berat nih yang dari sini. Ya, terima kasih banyak barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Mungkin karena waktu juga yang sudah, mungkin itu saja saya sebagai moderator.